Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Pak Didi akan mencoba menceritakan tentang kisah dari salah satu nabi dari 25 nabi yang kita ketahui, yaitu kisah Nabi Yunus. Ternyata perjuangan nabi dalam menyampaikan wahyu itu memang sangat cukup berat. Tidak mudah dalam mendakwahkan dan mengajarkan serta menyampaikan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ceritanya seperti ini. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke salah satu wilayah, di mana wilayah tersebut yaitu di salah satu daerah di Irak. Nah, Nabi Yunus berusaha menyampaikan wahyu kepada masyarakat tersebut sebaik dan semaksimal mungkin. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus, respon dari masyarakat tersebut sangatlah tidak baik. Yaitu masyarakat tersebut merasa acuh, merasa cuek atas apa yang sudah didakwakan oleh Nabi Yunus. Mereka tetap melakukan kebiasaan mereka tetap melakukan rutinitas mereka, yaitu dengan menyembah berhala. Nah, Nabi Yunus adalah seorang nabi dan juga seorang manusia. Nabi Yunus memiliki perasaan yang sangat kecewa, sangat marah, sangat kesal saat apa yang sudah dia sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat tersebut merasa tidak digubris. Akhirnya Nabi Yunus merasa tidak diperlukan lagi di wilayah tersebut, sudah tidak pantas berada di tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun mencoba untuk pergi dari wilayah tersebut dalam keadaan marah. Nah, saat Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah itu, turunlah ayat surat Yunus ayat 98 yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nah, setelah ayat itu turun pun, Nabi Yunus masih dengan keadaan yang sangat marah tetap meninggalkan desa tersebut. Nah, Nabi Yunus pun ingin pergi ke suatu tempat. Nabi Yunus akhirnya menaiki sebuah kapal. Nabi Yunus pun ikut beserta rombongan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Nah, saat kapal tersebut berada di tengah laut, apa yang terjadi? Nah, kapal tersebut mengalami sebuah guncangan, terkena merasa terbebani cukup berat, sehingga kapal tersebut akan tenggelam. Nah, akhirnya semua orang yang ada dalam kapal tersebut pun berusaha bagaimana caranya biar kapal tersebut tidak tenggelam, yaitu seluruh barang bawaan mereka yang mereka bawa dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban perahu tersebut. Setelah semua barang itu sudah dilemparkan semua ke laut, tapi kapal tersebut masih ingin tenggelam, belum bisa stabil. Nah, akhirnya mereka pun terpaksa harus mengurangi salah satu orang atau salah satu jumlah penumpang yang di kapal tersebut. Nah, dengan cara itu diundi. Nah, setelah diundi, nama yang keluar itu adalah Nabi Yunus. Orang yang di kapal itu merasa Nabi Yunus tidak pantas untuk dibuang ke laut pada waktu itu, karena mereka yang ada di atas kapal itu merasa Nabi Yunus adalah salah satu nabi dan orang yang baik. Setelah dilakukan berulang-ulang sampai ketiga kali, akhirnya nama yang keluar tetap nama Yunus. Mau tidak mau, akhirnya
Nabi Yunus pun terpaksa dilemparkan di tengah laut. Nah, saat dilemparkan ke tengah laut, Allah Subhanahu wa taala mengirim makhluknya, yaitu ikan paus, untuk menelan Nabi Yunus dalam keadaan hidup-hidup. Setelah Nabi Yunus itu dilempar, akhirnya ditelan oleh seekor paus. Nah, di dalam perut ikan paus pun akhirnya Nabi Yunus di dalam kegelapan bertobat, merasa apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Yunus itu salah, karena sudah meninggalkan kaumnya yang pada waktu itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan saat Nabi Yunus pun diperingatkan oleh Allah dengan turunnya surat Yunus ayat 98, tetap kekeh, tetap pergi dari desa tersebut, akhirnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi Yunus bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ikan paus pun mengeluarkan Nabi Yunus di salah satu tepi pantai. Nah, pelajaran dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini yaitu kita tidak boleh pergi, kita tidak boleh meninggalkan suatu tempat atau rumah dalam keadaan sedang marah besar. Itu yang dapat pada disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.